Pernah dengar pepatah tanah bisa jadi sumber rezeki, tapi juga bisa jadi sumber konflik. Nah, pepatah itu terasa nyata di sebuah perumahan di Kota Malang. Bayangkan jalan umum yang setiap hari dilalui warga, ternyata diperebutkan. Satu pihak menyebutnya tanah wakaf, sementara pihak lain bersama pemerintah dan BPN menegaskan itu bukan wakaf, melainkan fasum. Konflik ini mencuat antara Muhammad Imam Muslimin yang akrab disapa Yai Mim, seorang ex-dosen UIN Malang dengan tetangganya Nurul Sahara. Lokasinya berada di Jalan Joyogran Kafling Depak I3, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Persoalannya kelihatan sepele, tanah di depan rumah Yai Mim. Tapi siapa sangka dari sinilah api perdebatan membesar. Yai Mim bersikeras tanah tersebut adalah miliknya yang pernah diwakafkan untuk jalan umum. Namun klaim itu dibantah keras oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kota Malang. BPN turun langsung ke lapangan setelah menerima surat dari Lurah Merjosari. Hasil pengukuran, jelas tanah di depan rumah Yai Mim bukan tanah wakaf. Lahan itu sudah tercatat sebagai fasilitas umum sejak tahun 2008. Saat itu pemilik awal bernama Ahmadi memecah tanah menjadi 4 kafling dan sebagian sisanya memang dialokasikan untuk jalan umum. Sedangkan lahan yang kini dimiliki istri Yai Mim, Rosida Vignesvari, sesuai sertifikat sah yang terdaftar di BPN. Jadi, batasnya hanya sampai rumah mereka tidak lebih. Rosida sendiri mengakui memang ada bagian kecil tanah yang ia sedekahkan untuk dijadikan jalan umum ketika membeli lahan pada tahun 2007. Tapi, ia menegaskan itu bukan wakaf, hanya sedekah. Bedanya apa? Kalau wakaf tercatat resmi di BPN dan bersifat abadi. Tapi kalau sedekah bisa berupa kesepakatan antar pihak tanpa dokumen formal. Saya membeli tanah ini yaitu pada tahun 2007 dan sertifikatnya terbit di tahun 2008. Saya membeli seluas ini. Nah, ini adalah batas-batas tanah saya. Tapi kami ada kesepakatan dengan pemilik tanah kafling sebelumnya, yaitu Pak Rudi, agar bangunnya mundur. Kenapa? Karena tanah yang disediakan oleh Pak Rudi itu sempit, yaitu tanah ini. Di sebelah ini, yang sekarang diakui sebagai bagian tanah Bu Elok. Nah, saya mundur beberapa meter dari batas awal tanah saya untuk digunakan sebagai wakaf kepentingan umum, yaitu jalan bersama. Rosida juga menyinggung persoalan lain. Menurutnya masalah utama bukan soal klaim tanah, melainkan penggunaan jalan itu. Jalan umum yang semestinya jadi akses warga justru dipakai parkir kendaraan, bahkan ada yang dipakai untuk kandang kambing. Ia merasa kecewa karena dulu dirinya juga ikut merelakan sebagian tanah agar jalan itu bisa ada. Camat Lowokwaru, Rudi Cahyo pun angkat bicara. Ia menegaskan sejak dulu tanah itu bukan wakaf. Jalan sudah ada bahkan sebelum Yai Mim tinggal di lokasi. Namun ia juga mengaku tidak memegang dokumen resmi selain keterangan dari BPN. Bahkan BPN sendiri menyatakan ada kejanggalan patok tanah diduga sengaja dipindah. Dugaan inilah yang semakin memperkuat posisi Sahara sekaligus melemahkan klaim Yai Mim di mata publik. Jadi, jelas ya. Dari hasil pengukuran BPN hingga keterangan camat, status lahan itu sudah terang. Fasum bukan tanah wakaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosida Vignesvari. Saya pemilik tanah ini di Kafling Depak 3 atas nomor 50. Saya mohon kepada yang terhormat Bapak RT 09, RW 09, Bapak Lurah Kelurahan Merjosari untuk tidak memproses pembuatan sertifikat tanah ini yang diklaim sebagai milik Ibu Elok dengan bukti kepemilikan berupa NOP sebagaimana tertulis pada banner yang diletakkan di atas tanah ini. Kenapa? Sekali lagi kami mohon untuk tidak memproses. Kenapa tidak memproses? Karena tanah ini masih dalam sengketa. Sengketa apa? Yaitu sengketa batas tanah.
kami dituduh menggeser patok. Padahal patok ini ada di sini sejak dulu. Begitu pula patok di sebelah timur ada di sana di tempatnya yang kemudian digeser sendiri oleh Ibu Elok, Pak Tio, dan kawan-kawan. Nah, rencananya yang saya dengar adalah mereka akan mengurus sertifikat tanah dengan luas melebihi dari batas tanah untuk jalan umum, bahkan masuk ke dalam tanah yang saya wakafkan untuk umum di sini. Inilah yang akan mereka bangun. Demikian, sekali lagi saya mohon dengan sangat perhatian dan pengertian Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah Merjosari, dan Bapak Camat Kecamatan Lauparu untuk tidak memproses tanah ini menjadi SHM, apalagi dengan batas yang tidak semestinya. Terlebih lagi nanti dalam proses pengurusan membutuhkan tanda tangan saya, maka dengan ini saya menyatakan tidak akan menyetujui atau memberikan tanda tangan saya sedikit pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang tersisa, apakah konflik ini akan mereda setelah fakta terungkap atau justru makin panas karena ego dan gengsi yang sudah terlanjur membara? Satu hal yang bisa kita petik, konflik tetangga bisa jadi bom waktu kalau tidak diselesaikan dengan data dan musyawarah. Karena ketika tanah sudah dipertaruhkan, emosi seringkali lebih keras daripada logika. Ya, ini. Sertifikatnya mana? Sertifikatnya keluarin. Sertifikatnya keluarin. Memang kamu siapa? Minta saya. Loh kamu loh, ngaku-ngaku gak ada data. Menurut kamu, apakah keputusan BPN sudah cukup adil? Atau masih ada hal yang belum terungkap?